Makanya melaksanakan misi harus semata-mata dilakukan karena kasih, bukan dengan perang, bukan dengan pedang, bukan dengan propaganda, bukan dengan indoktrinasi, bukan dengan intimidasi, bukan dengan kekerasan, bukan juga dengan kekuatan politik. Makanya di dalam kekristenan, seseorang itu menjadi pengikut Yesus itu semata-mata itu hanya karena Allah yang memilih kita. Karena Allah sendiri yang menarik kita. Bukan usaha kita, tetapi Allah sendiri. Shalom mitra misioner. Misi Kita TV adalah wadah dan sarana untuk mengajak, mengedukasi, memotivasi, dan menginspirasi, serta memobilisasi umat Tuhan supaya terlibat aktif dalam pelayanan misi dan menyebarluaskan kasih dan terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Misi Kita TV, misi kita semua. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan bahwa sebelum saudara dan saya melaksanakan misi, Allah terlebih dahulu melaksanakan misi penyelamatan manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah merencanakan penyelamatan misi tersebut. Itu tertulis dalam Kejadian 3 ayat 15, Wahyu pasal 12 ayat 17. Bahkan setelah itu, para nabi-nabi juga, mereka juga menyampaikan, menubuatkan tentang penyelamatan misi Allah terhadap manusia yang telah jatuh dalam dosa. Itu tertulis di dalam Yesaya 7 ayat 14, Mika 5 ayat 2, Yesaya 9 ayat 6, Yesaya 53 ayat 5, Zakaria 9 ayat 9, Yesaya 11 ayat 1, Daniel 9 ayat 25 sampai 26. Ini adalah beberapa contoh di mana Allah melaksanakan misi, menubuatkannya. Dan pada puncaknya itu terjadi kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 36. Saya akan membacakannya untuk saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-36-nya adalah, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atas. Nah, ini adalah misi penyelamatan Allah terhadap manusia yang telah jatuh dalam dosa, di mana ia mengutus anaknya yang tunggal. Dan kalau kita baca tadi di ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Makanya melaksanakan misi harus semata-mata dilakukan karena kasih, dimotivasi, didorong, digerakkan oleh kasih, bukan dengan perang, bukan dengan pedang, bukan dengan propaganda, bukan dengan indoktrinasi, bukan dengan intimidasi, bukan dengan kekerasan, bukan juga dengan kekuatan politik, tetapi semata-mata kita lakukan karena kasih. Karena kasih dan karena kasih. Karena jelas sekali ayatnya berkata demikian. Makanya di dalam kekristenan, seseorang itu menjadi pengikut Yesus itu semata-mata itu hanya karena Allah yang memilih kita. Karena Allah sendiri yang menarik kita. Bukan usaha kita, tetapi Allah sendiri. Itu nanti saudara bisa baca, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 44 dan 65, dan Injil Yohanes 15 ayat 16.
Jelas sekali bahwa kita menjadi seorang Kristen bukan hasil indoktrinasi, bukan hasil propaganda, bukan hasil kekerasan, bukan hasil peperangan, bukan hasil kekuatan politik, tetapi karena Allah sendiri yang memilih kita, yang menarik kita, yang membuat kita percaya kepada Dia. Jadi suatu kebanggaan menjadi seorang pengikut Kristus. Ini adalah prakarsa Allah. Nah, kalau ada yang bertanya bahwa misi ini adalah prakarsa Allah sendiri, betul, kata misi ini memang berasal dari bahasa Latin, missio, yang berarti pengiriman atau tugas. Nah, kata ini sering digunakan dalam konteks tugas atau pekerjaan yang diamanatkan kepada seseorang atau suatu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di dalam konteks kekristenan, misi ini adalah penugasan yang diamanatkan Tuhan Yesus Kristus kepada para pengikutnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Menjadikan semua bangsa murid. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Saya akan bacakannya untuk saudara. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Allah telah memprakarsainya, telah berinisiatif sendiri mengutus anaknya yang tunggal. Dan saat ini Tuhan mengutus kita untuk menyampaikan berita keselamatan bagi orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Akhir kata saya katakan, mari kita taati perintah Tuhan. Kita pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, dan kita akan membaptis dan mengajarkan mereka akan segala sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Selamat bermisi. Tuhan Yesus memberkati.